Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Kodachi AR. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang Kodachi AR ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Bagi generasi 80-90-an pasti tahu sama yang namanya Kodachi. Jadi sepatu yang cukup populer, cukup banyak yang menggunakan sepatunya karena dulu memang belum banyak pilihan merek-merek yang bisa dipakai atau bisa dipilih nih. Jadi Kodachi ini memang melegenda di Indonesia. Terutama kalau teman-teman mungkin nggak pernah dengar Kodachi, mungkin pernah dengar sepatu capung. Kalau sepatu capung saya rasa banyak di antara teman-teman yang udah pernah dengar nih. Nah, sekarang sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu Kodachi nggak kemana-mana, tetap aktif memproduksi sepatu-sepatunya. Cuman kalau saya pribadi agak jarang dengernya. Mungkin kalau teman-teman yang lain masih sering dengar, saya udah agak jarang denger produk-produk Kodachi. Dan sekarang sudah mulai kayak mau bangkit lagi dan produknya itu bisa banget dipakai untuk anak-anak muda. Dan salah satunya yang saya beli ini adalah Kodachi AR, seri AR, karena saya bingung. Terus akhirnya saya tanya ke adminnya, Min, kalau misalnya sepatu yang Kodachi yang bisa dipakai untuk lari performance itu yang mana? Seri AR katanya, dan akhirnya saya beli yang seri AR. Jadi ini bukan sepatu khusus lari, tapi bisa banget dipakai untuk lari. Jadi kita langsung bahas satu-satu, mulai dari beratnya terlebih dahulu. Dia di angka 410-an gram setelah saya timbang manual di ukuran saya 42. Luar biasa berat sekali, tapi memang pada saat saya pegang gini memang sudah kerasa beratnya. Kalau rata-rata kan di atas 300 gram aja saya sudah menyatakan berat gitu ya. Tapi ini di atas 400, luar biasa. Cuman pada saat teman-teman pakai gitu ya, terutama saya pada saat saya pertama kali pakai nggak kerasa 400, lebih ke 300-an lebih dikit lah. Kayak nggak seberat itu sebenarnya pada saat dipakai. Cuman pada saat saya pakai lari pertama kali, ya baru kerasa sepatu ini memang ada beban yang lebih dibandingkan sepatu-sepatu lari yang lain. Lanjut ke uppernya, dia mayoritas dibungkus oleh kulit sintetis. Teman-teman bisa lihat hampir semua bagian uppernya, tapi ada beberapa titik yang di sini dan di belakang ada meshnya. Jadi meshnya lebih sedikit ya. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan beratnya jadi agak besar, agak tinggi, karena memang kalau kulit sintetis kan memang agak berat. Akhirnya tapi dia terlindungi dengan baik sih, terproteksi dengan baik. Di sebelah sini ada tulisan Pro Kodachi. Kemungkinan, saya nggak tahu juga ya, kemungkinan ini memang seri Kodachi yang bisa dipakai untuk advance atau untuk olahraga. Kalau teman-teman perhatikan desainnya memang cukup klasik ya. Ini mengingatkan pada sepatu-sepatu zaman dulu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, karena memang modelnya kalau menurut saya bisa pakai untuk nongkrong gitu ya, untuk jalan-jalan bisa banget teman-teman bisa pakai sepatu ini, nggak cuma untuk olahraga aja, nggak cuma untuk lari aja. Lanjut ke kolarnya, teman-teman bisa lihat kolarnya tebel banget di sini, ada paddingnya luar biasa banyak. Jadi pada saat teman-teman pakai itu memang kerasa di sini paddingnya itu tebel, jadi memeluk bagian punggung kaki kita dengan sangat lembut sekali. Untuk heel counternya di bagian belakang ini sepertinya strukturnya tebel ya, padahal dia nggak ada struktur tambahan, cuman empuk aja, dia lembut aja, jadi enak pada saat kita pakai, nggak kerasa kerasnya sama sekali. Kemudian untuk tangnya atau lidahnya dia tebel sekali. Untuk paddingnya dia busa ya, paddingnya itu kayak busa, jadi busanya dikasih tebel sekali.
Kemudian di dalam sini, di bagian kanan kiri sini, juga ada padding sedikit di bagian dalam terutama. Jadi pada saat teman-teman pakai sepatu ini slep gitu ya, itu bagian atasnya kerasa banget empuknya, soft banget, empuk banget di bagian uppernya. Jadi kita kerasa nyaman banget. Untuk tali sepatunya nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang istimewa, cukup simple, cukup biasa, cukup bertahan dengan baik pada saat saya gunakan untuk berlari. Lanjut ke insole-nya. Jadi insole-nya ini bisa dicopot ya. Saya copot dulu. Nah, kayak gini. Ini bisa dicopot, bawahnya kayak gini. Ini apa ya bahannya ya? Kayak karton tapi yang keras gitu, bukan karton yang kayak bisa disobek, itu bukan. Tapi ini agak keras yang di bagian bawahnya, tapi atasnya lembut. Jadi tetap bikin kaki kita nyaman untuk uppernya, bagian atas insole-nya ini. Dan ini bisa dicopot, akhirnya sepatunya lebih mudah dibersihkan ya. Ini bagian dalamnya bisa dilihat mungkin teman-teman. Ini bagian dalamnya bentuknya kayak begini kalau misalnya insole-nya dicopot. Jadi kalau misalnya insole-nya dicopot itu lebih gampang dibersihkan daripada insole yang udah nempel dan nggak bisa dicopot. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya dia nggak terlalu tebel-tebel banget ya, cuman agak banyak di bagian tengah sini, agak tebel di bagian arch-nya ini, di bagian lengkung kaki kita dikasih struktur yang cukup tebel. Biasanya kan yang bagian belakang aja yang agak tebel, depan menipis gitu ya. Tapi ini kayak hampir sama di bagian belakang dan depan, kayak tingginya itu atau tebel dari midsole-nya itu sendiri hampir sama. Jadi kerasa banget. Ini yang bikin berat selain uppernya tadi yang strukturnya yang tebel banget. Kemudian di bagian tengahnya ini juga midsole-nya tebel banget. Dan ini cukup fleksibel ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dia terlalu kaku. Dia midsole-nya fleksibel banget. Bukan berarti empuk ya, karena setelah saya ukur dengan durometer, tes kekerasan dari midsole-nya ini sendiri, dia di angka 55. Itu termasuk sepatu yang sangat keras sekali menurut saya, karena kalau di atas 40 aja udah cukup apa ya, diambang lah gitu. Apalagi di atas 50, bahkan ini sampai poin 55. Jadi menurut saya memang keras sih, dan memang pada saat dipakai dia kerasa banget, midsole-nya ini keras. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian belakang dan juga di bagian depan ada kayak jahitan gitu ya. Seolah-olah Kodachi pengen ngasih tahu ke teman-teman sekalian bahwa nggak bakal sepatu ini durability-nya jelek. Jadi bakal awet banget, sampai dikasih tahu ke teman-teman sekalian untuk di sini ada jahitannya. Biasanya kalau misalnya sepatunya bisa dibilang agak budget atau agak terjangkau, itu nggak bakal awet. Jadi sibuk ke tukang sol sepatu untuk jahitin sepatu, dan sepatu ini udah nggak perlu lagi mikirin, seolah-olah Kodachi ngasih tahu teman-teman seperti itu. Untuk bagian outsole-nya, patternnya bisa dilihat. Untuk rubbernya dia warnanya yang coklat, kalau yang putih itu sebenarnya bahannya sama dengan yang midsole, tapi dia di bawah dikasih pattern bisa menjadi outsole sekaligus gitu ya. Dan belum ada kendala sih, saya pakai di tempat yang basah, habis hujan gitu juga masih ngegrip dengan baik. Cuman kita lihat untuk progresnya ke depan seperti apa kemampuan dari outsole Kodachi AR ini sendiri. Untuk harganya sendiri sekitar 150-an, jadi murah banget menurut saya, sangat-sangat terjangkau dibandingkan sepatu lari yang lain, sepatu lari lokal, atau bahkan kalau misalnya dibandingkan sepatu lari luar, harganya sangat jauh sekali, bisa sampai 10 kali lipat. Padahal kalau menurut saya sudah cukup mumpuni ya, dengan harga 150-an dapat barang yang seperti ini yang sangat luar biasa. Terus sepatu ini cocoknya untuk siapa dong? Yang pertama jelas yang budgetnya terbatas, karena harganya sangat murah sekali dibandingkan sepatu lari yang lain. Kemudian buat temen-temen yang nggak terlalu mikirin latihan aneh-aneh dan nggak bakal jauh, mungkin kalau 5 kilo masih enak, karena ini juga barusan saya pakai untuk 5 kilo. Tapi mungkin efektif jaraknya di sekitar 3-5 kilo. Kalau lebih dari itu saya rasa terlalu berat sepatunya dan banyak preferensi yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang baru mulai mau bergerak aktif gitu ya, ini juga bisa menemani jalan atau walking teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk jalan, saya rasa mau kondisi jalannya seperti apapun, mau aspal, tanah,
enak banget sih untuk menemani, dan ini bakal awet banget karena saya prediksi durability-nya bakal luar biasa. Tapi faktanya seperti apa ya harus kita tes sendiri dan kita tunggu sampai 100 km-nya. Bagaimana nih menurut teman-teman sepatu yang cukup melegenda Kodachi dengan seri AR-nya ini? Jadi kalau ada pengalaman tentang sepatu ini bisa sharing nih ke teman-teman yang lain biar kita semua tahu menurut perspektif teman-teman kayak gimana sepatu Kodachi AR ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.